Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membayangkan di tengah ribuan tawanan perang, tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang berani berkata, "Aku adalah saudarimu Muhammad." Tidak seorang pun mengenalnya. Para sahabat pun ragu. Bagaimana mungkin seorang tawanan dari kabilah Hawazin mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW, pemimpin kaum muslimin yang saat itu disegani di seluruh Jazirah Arab? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Wanita misterius di barisan tawanan. Perang Hunain telah berakhir. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah keadaan sempat berbalik pada awal pertempuran. Sementara pasukan kembali menyusun barisan, ribuan tawanan dari kabilah Hawazin dikumpulkan di satu tempat untuk menunggu keputusan Rasulullah SAW. Di tengah kerumunan tawanan yang dipenuhi wajah-wajah letih dan cemas, tiba-tiba seorang wanita tua berdiri. Rambutnya telah memutih, tubuhnya tampak lemah karena usia, namun suaranya terdengar lantang mengalahkan riuh di sekelilingnya. "Aku adalah saudari Muhammad." Ucapan itu segera menarik perhatian para sahabat. Tidak seorang pun mengenali wanita tersebut. Ia berasal dari kalangan tawanan Hawazin. Sedangkan Rasulullah kini adalah pemimpin kaum muslimin yang disegani di seluruh Jazirah Arab. Pengakuan seperti itu tentu tidak bisa diterima begitu saja. Beberapa sahabat mendatanginya dan bertanya kembali tentang maksud dan ucapannya. Wanita itu tetap tenang. Ia tidak mengubah sedikit pun pengakuannya. "Aku adalah saudari sepersusuan Muhammad." Kalimat itu membuat keadaan semakin menarik. Para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memang pernah disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Tetapi tidak semua orang mengetahui siapa saja keluarga yang pernah hidup bersama beliau ketika masih bayi. Karena itulah wanita tua tersebut tidak langsung dipercaya, tetapi juga tidak diabaikan. Para sahabat membawanya untuk menghadap Rasulullah agar beliau sendiri yang memastikan kebenaran pengakuannya. Wanita itu berjalan perlahan, diiringi oleh beberapa sahabat. Wajahnya tampak tenang, seolah ia yakin bahwa orang yang akan ditemuinya masih mengingat masa yang telah berlalu puluhan tahun yang lalu. Di hadapan Rasulullah, wanita itu kembali mengulang pengakuannya tanpa ragu. "Wahai Muhammad, aku adalah saudari sepersusuanmu." Semua mata tertuju kepada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Suasana mendadak hening. Pengakuan itu menyangkut masa kecil Rasulullah yang telah berlalu lebih dari 50 tahun. Benarkah wanita tua ini berkata jujur? Ataukah ia hanya berharap terbebas dari status sebagai tawanan perang? Rasulullah SAW tidak terburu-buru memberikan jawaban. Beliau memandang wanita itu dengan seksama, lalu meminta agar ia menunjukkan bakti atas pengakuannya. Dan wanita tua itu ternyata memang datang dengan sebuah bukti yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bukti itu bukan surat, bukan saksi, dan bukan pula benda berharga, melainkan sebuah tanda yang hanya diketahui oleh dua orang yang pernah hidup bersama pada masa kanak-kanak. Pengakuan yang sulit dipercaya. Pengakuan itu bukan perkara kecil. Rasulullah SAW memang pernah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad ketika masih bayi. Diasuh oleh Halimah Asadiyah sebagaimana menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu. Namun masa itu telah berlalu lebih dari 50 tahun. Orang-orang yang hidup bersama beliau ketika masih kecil tentu sudah banyak yang berubah.
bahkan sebagian telah meninggal dunia. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyatakan bahwa beliau mengenal wanita tersebut. Beliau meminta bukti atas pengakuannya. Apakah engkau memiliki tanda yang dapat membuktikannya? Pertanyaan itu membuat suasana semakin hening. Semua orang memperhatikan wanita tua tersebut. Ia tidak membawa surat. Tidak ada seorang pun yang datang menjadi saksi. Ia juga tidak menunjukkan benda peninggalan masa lalu. Sebaliknya, ia melangkah sedikit lebih dekat, lalu berkata bahwa ada sebuah tanda yang hanya diketahui oleh dirinya dan Rasulullah kecil ketika mereka tinggal bersama di Bani Sa'ad. Kemudian dalam sebagian riwayat sirah, wanita tua itu membuka bagian tubuhnya yang menyimpan bekas lama seraya berkata, "Inilah bekas gigitanmu." Ucapan itu membuat para sahabat saling memandang. Tidak ada yang menyangka bukti yang dibawa wanita tersebut justru berupa bekas luka yang telah bertahan selama puluhan tahun. Bagi orang lain, bekas itu mungkin tidak memiliki arti apapun. Namun bagi wanita tua tersebut, bekas itu adalah kenangan dari masa ketika ia membantu ibunya untuk merawat seorang anak kecil yang kelak diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi. Seluruh perhatian kini tertuju kepada Rasulullah. Hanya beliau yang dapat memastikan apakah kisah itu benar atau tidak. Jika tanda tersebut memang beliau kenali, berarti wanita tua di hadapan beliau benar-benar berasal dari masa kecil yang hampir terlupakan oleh siapapun. Beberapa saat suasana tetap sunyi. Tidak ada sahabat yang berani menyela. Mereka menunggu jawaban Rasulullah atas sebuah pengakuan yang menghubungkan seorang tawanan perang dengan kehidupan beliau lebih dari setengah abad sebelumnya. Dan ketika Rasulullah melihat tanda yang ditunjukkan wanita itu, sikap beliau berubah seketika. Apa yang beliau lakukan setelah itu membuat seluruh sahabat yang hadir menyaksikan bagaimana Islam mengajarkan untuk tidak melupakan jasa dan hubungan yang telah Allah tetapkan, sekalipun telah dipisahkan oleh waktu yang sangat panjang. Masa kecil di Bani Sa'ad. Untuk memahami mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengenali wanita tua itu, kita perlu kembali puluhan tahun sebelum peristiwa Hunain, ketika beliau masih seorang bayi. Di kalangan bangsa Arab saat itu, keluarga-keluarga di Mekah memiliki kebiasaan menyerahkan bayi mereka kepada perempuan-perempuan dari pedalaman untuk disusui dan dibesarkan selama beberapa tahun pertama kehidupan. Tujuannya agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang udaranya lebih bersih, serta mempelajari bahasa Arab yang fasih. Rasulullah kecil kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Sejak beliau tinggal di rumah Halimah, berbagai keberkahan mulai dirasakan keluarga itu. Ternak mereka menjadi lebih sehat, susu kambing mereka bertambah, dan kehidupan yang sebelumnya sulit perlahan berubah menjadi lebih baik. Kisah keberkahan ini diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di rumah sederhana itulah Rasulullah kecil hidup bersama keluarga Halimah As-Sa'diyah. Beliau tidak diperlakukan sebagai anak titipan, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Halimah merawat beliau dengan penuh kasih sayang. Sementara anak-anak Halimah tumbuh bersama beliau layaknya saudara kandung. Salah seorang di antara mereka adalah Sima binti Al-Harits. Ia merupakan putri Halimah dan menjadi saudari sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya lebih tua sehingga sejak kecil ia sering membantu ibunya mengurus Rasulullah bayi. Dalam berbagai kitab sirah disebutkan bahwa Sima sering menggendong Rasulullah kecil ketika Halimah sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau menggembalakan ternak. Ia menimang beliau, menghiburnya ketika nangis, dan menjaganya sebagaimana seorang kakak menjaga adiknya. Hari-hari mereka di Bani Sa'ad berlangsung sederhana. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa anak kecil yang mereka rawat kelak akan menjadi penutup para nabi. Bagi Shima,
Rasulullah hanyalah adik kecil yang harus dijaga dan disayangi. Dalam sebagian riwayat sirah disebutkan bahwa pada suatu kesempatan, ketika Shima sedang menggendong Rasulullah kecil, beliau menggigit tubuh Shima sehingga meninggalkan bekas. Peristiwa itu bukan pertengkaran atau sesuatu yang luar biasa. Itu hanyalah kejadian kecil yang lazim terjadi pada seorang balita. Dan siapa sangka, bekas gigitan sederhana itu justru bertahan selama puluhan tahun. Shima tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari tanda tersebut akan menjadi bukti yang menghubungkannya kembali dengan adik sepersusuannya setelah mereka berpisah begitu lama. Tidak lama setelah masa penyusuan selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan ibunda beliau di Mekah. Sejak saat itulah jalan hidup keduanya berbeda. Rasulullah tumbuh di Mekah hingga Allah mengangkat beliau sebagai Rasul. Sementara Shima tetap hidup bersama kaumnya di Bani Sa'ad. Puluhan tahun berlalu tanpa pertemuan. Negeri-negeri berubah, peperangan terjadi, dan Islam menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Namun di balik semua perubahan itu, masih tersimpan satu kenangan yang tidak pernah hilang dari ingatan Shima. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Hunain. Satu-satunya bukti yang ia miliki bukanlah harta atau saksi, melainkan sebuah bekas kecil yang berasal dari masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam gendongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali saudari sepersusuannya. Sesaat Rasulullah memandang wanita itu. Wajah beliau berubah. Kenangan masa kecil yang telah berlalu puluhan tahun seakan kembali hadir. Beliau pun mengenalinya. Wanita tua itu memang Shima binti Al-Harith, putri Halimah As-Sa'diyah, saudari sepersusuan beliau yang pernah hidup bersama di perkampungan Bani Sa'ad. Perubahan sikap Rasulullah terlihat jelas di hadapan para sahabat. Beliau tidak lagi memperlakukannya sebagai seorang tawanan perang, tetapi sebagai anggota keluarga yang telah lama berpisah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah segera membentangkan ridho atau selendang biru di atas tanah, lalu mempersilahkan Shima duduk di atasnya. Tindakan itu bukan sekedar bentuk penghormatan biasa. Di hadapan seluruh kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunjukkan bagaimana Islam memuliakan hubungan persusuan sebagaimana hubungan kekerabatan yang telah ditetapkan syariat. Shima pun duduk di atas hamparan selendang Rasulullah. Setelah puluhan tahun berpisah, kakak dan adik sepersusuan itu akhirnya kembali bertemu. Tidak ada lagi jarak antara seorang pemimpin besar dengan seorang wanita tua dari kalangan tawanan. Yang tampak hanyalah pertemuan dua orang yang pernah hidup dalam satu rumah ketika masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbicara dengan Shima, menanyakan keadaannya dan keadaan kaumnya. Beliau mendengarkan setiap jawabannya dengan penuh perhatian. Sikap beliau menunjukkan bahwa perpisahan yang sangat panjang tidak menghapus rasa hormat kepada orang yang pernah menjadi bagian dari masa kecil beliau. Para sahabat menyaksikan semua itu dengan penuh takzim. Mereka melihat sendiri bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Kedudukan sebagai nabi, panglima perang, dan pemimpin Jazirah Arab tidak menjadikan beliau melupakan keluarga yang dahulu merawatnya ketika masih lemah dan belum mampu melakukan apapun. Setelah perbincangan itu selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada Shima. Beliau tidak memaksanya untuk tetap bersama kaum muslimin dan tidak pula memperlakukannya seperti tawanan lainnya. Beliau menawarkan dua pilihan yang sama-sama mulia. Jika Shima ingin tinggal bersama beliau di Madinah, Rasulullah akan memuliakannya sebagai anggota keluarga. Namun jika ia ingin kembali kepada kaumnya, beliau akan membebaskannya dan memberikan bekal yang layak. Pilihan itu menunjukkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya membebaskan saudari sepersusuan beliau, tetapi juga memberikan kebebasan penuh untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Kini keputusan berada di tangan Shima.
setelah puluhan tahun berpisah, apakah ia akan tetap tinggal bersama Rasulullah di Madinah atau memilih kembali ke kampung halamannya di Bani Sa'ad? Perpisahan yang mengharukan. Setelah pertemuan yang penuh haru itu, Rasulullah tidak hanya membebaskan Shima dari status sebagai tawanan, beliau juga memperlakukannya sebagai keluarga yang telah lama berpisah. Sebagai saudari sepersusuan, Shima mendapatkan penghormatan yang tidak diberikan kepada tawanan lainnya. Rasulullah berbicara kepadanya dengan penuh kelembutan, lalu menawarkan sebuah pilihan. Beliau bersabda dengan makna, "Jika engkau ingin tinggal bersamaku, engkau akan aku muliakan. Namun jika engkau ingin kembali kepada kaummu, aku akan memberimu bekal lalu mengantarkanmu pulang." Pilihan itu menunjukkan akhlak Rasulullah. Beliau tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memaksa Shima menetap di Madinah. Beliau juga tidak menjadikan hubungan keluarga sebagai alasan untuk membatasi kebebasannya. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Shima. Setelah mempertimbangkannya, Shima menyampaikan pilihannya. Ia memutuskan untuk kembali kepada kaumnya. Keputusan itu mungkin terasa mengejutkan bagi sebagian orang. Madinah saat itu adalah pusat pemerintahan Islam. Tinggal bersama Rasulullah SAW tentu merupakan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Namun, Shima memiliki kehidupannya sendiri. Ia telah menghabiskan hampir seluruh usianya bersama kaumnya di Bani Sa'ad. Di sanalah keluarga, kerabat, dan tempat yang telah ia kenal sejak kecil. Karena itu, ia memilih pulang. Rasulullah SAW menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Beliau tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan. Sebaliknya, beliau memberikan berbagai hadiah sebagai bekal perjalanan. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa beliau menghadiahkan beberapa ekor kambing dan hamba sahaya kepada Shima sebelum ia kembali kepada kaumnya. Riwayat juga menyebutkan bahwa Shima memeluk Islam. Dengan demikian, pertemuan di Hunain bukan hanya menjadi reuni antara kakak dan adik sepersusuan, tetapi juga menjadi awal kehidupannya sebagai seorang muslimah. Setelah hari itu, nama Shima tidak banyak lagi disebut dalam catatan sejarah. Para ulama sirah tidak meriwayatkan secara rinci bagaimana sisa kehidupannya setelah kembali ke Bani Sa'ad. Ia tidak menjadi tokoh politik, tidak memimpin pasukan, dan tidak pula banyak muncul dalam berbagai peristiwa besar setelahnya. Namun, justru disitulah letak keistimewaan kisahnya. Sejarah mengenangnya bukan karena kekuasaan atau kekayaan, melainkan karena satu hubungan yang dibangun sejak masa kecil. Seorang perempuan dari pedalaman yang pernah menggendong Rasulullah kecil akhirnya dipertemukan kembali dengan beliau setelah lebih dari 50 tahun berpisah. Ketika dunia melihat Rasulullah sebagai pemimpin terbesar di Jazirah Arab, beliau tetap mengingat keluarga yang pernah merawatnya pada masa ketika beliau belum dikenal siapapun. Kisah Shima juga mengajarkan bahwa Islam sangat memuliakan hubungan persusuan. Syariat menetapkan bahwa persaudaraan karena persusuan memiliki kedudukan yang nyata dalam hukum dan adab. Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkannya melalui lisan, tetapi juga mencontohkannya secara langsung melalui sikap beliau kepada Shima. Demikianlah akhir kisah pertemuan Rasulullah dengan saudari sepersusuan beliau. Sebuah peristiwa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, yang memperlihatkan kemuliaan akhlak Rasulullah, rasa hormat kepada keluarga, serta kesetiaan beliau dalam mengingat kebaikan orang-orang yang pernah hadir pada masa kecilnya. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan mendorong kita untuk meneladani akhlak beliau dalam menghormati keluarga, menjaga hubungan persaudaraan, dan tidak melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.